Hai sahabat Emma, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Emma di channel YouTube saya Emma Diary, dan seperti biasa dari dunia broadcast kembali saya akan coba share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat penyiar pemula dan para subscriber yang sudah selalu nunggu video-video baru dari saya. Kali ini saya punya tips dan punya bahasan tentang how to be a professional announcer. How to be a professional announcer. Check this one. How to be a professional announcer. Ini banyak jadi pertanyaan juga sih di antara penyiar pemula, kemudian juga dari orang awam. Tapi kita akan ngomong dari diri saya pribadi ya, karena menjadi penyiar yang profesional itu sebetulnya relatif sahabat Emma, tidak bisa ada rumus-rumusnya. Tapi kalau saya menjadi professional announcer itu mesti up to date. Banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, lalu belajar menyampaikan. Kemudian, how to be a professional announcer ini juga harus dengan learning by doing. Tidak bisa dilakukan 1 atau 2 malam. Belajar sekaligus berlatih. Belajar sambil melakukan, belajar sambil mempraktekkan begitu ya, learning by doing. Sehingga dari waktu ke waktu penyiar bisa mengupgrade skillnya dan selalu berubah. Seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya announcing skill atau broadcasting skill, ilmu tentang siaran itu adalah ilmu terapan, bukan ilmu pasti dan setiap saat bisa berubah sesuai dengan personnya masing-masing. Nah, how to be a professional announcer berikutnya adalah dengan know strength and weakness. Tahu kelebihan dan kekuranganmu. Tahu kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan ini ya berarti harus terus dipertahankan ya kan. Tapi kalau kekurangan diri sendiri, nah ini mesti menerima masukan dari orang lain. Bisa itu masukan dari manajemen, bisa itu masukan dari rekan kerja. Yang penting masukan itu betul-betul secara objektif disampaikan ya. Positive thinking aja gitu. Karena ada penyiar yang ketika diberi masukan itu pemikirannya sudah negatif duluan, jadi nggak positive thinking sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa dikritik karena faktor like and dislike. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sebaiknya how to be a professional announcer, bagaimana menjadi penyiar profesional itu adalah tahu kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika lebih, sekali lagi dipertahankan. Tapi kalau merasa ada kekurangan pada sesuatu hal, ya paling tidak bisa menerima masukan orang lain. Itu yang paling penting, legowo. How to be a professional announcer. Berikutnya adalah dengan cara evaluate atau mau dievaluasi demi perbaikan siarannya. No hard feeling, sekali lagi no hard feeling. Bukan karena faktor like and dislike, positive thinking aja. Jadi memang kalau kita mau jadi penyiar yang profesional, kita mesti mau dievaluasi. Kita mesti mau disalahkan, kemudian dicarikan solusi bagaimana supaya lebih baik. Mau dievaluasi demi perbaikan siarannya. Begitu ya. Baik, itu tadi beberapa tips dari saya how to be a professional announcer. Bagaimana cara menjadi penyiar profesional. Udah cukup cerita saya, nanti disambung lagi ya. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.